Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa untuk mensupport channel Rifa MOW TV Muslim One Way TV dengan cara mengklik tombol subscribe, like, comment, and share, dan selalu doakan saya untuk lebih baik lagi. Semoga bermanfaat. Lingga kita oke, Agung Lingga saya coba untuk naikkan katanya Agung. Oke, Agung Lingga ini ya. Agung Lingga adalah Agung ya. Agung dari Hindu ya. Halo, Halo, Om Siswastu, Mbak. jawabnya gimana? Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Waalaikum. Selamat malam dari Eh, saudaraku. Oke, Malam. Aku silakan. Hindu Bali, Mbak. Ya, salam toleransi Mungkin, dari Jawa Tengah Klaten. ya. Oh, dari Jawa Tengah. Deket lah berarti ya kalau ke Bali ya. Ya, kapan-kapan main Eh, ke sini. Iya, kapan-kapan harus main ke Bali. Eh, Silakan. ini, aku pingin sedikit ini ya, tanya ya. Memang sih banyak ya, Boleh? sebelumnya juga aku banyak tahu tentang Muslim, karena memang banyak, aku pernah dekat sama yang Muslim, kemudian eh, teman-teman juga banyak yang Muslim, kemudian eh, ada Mhm, sih banyak tentang Muslim mhm, itu ya memang eh, apa namanya terkait kesehatan. Kebetulan aku orang kesehatan, mhm, jadi mhm. banyak memang terkait dengan kesehatan dan itu memang ada di apa itu namanya kalau di Muslim itu ajaran Hadis, bukan dari Al-Quran, apa itu namanya, ajaran dari Nabi ya, hadis, Nabi Muhammad, hadis hadis. ya, hadis. Ya. Nah, hadis dari Muhammad misalnya Mhm, salah satunya itu seperti mhm, yang makan sebelum lapar, kemudian berhenti sebelum mhm, kenyang. Nah, itu di dalam medis juga eh, apa namanya? mhm, Di dalam medis juga ini kan ya, ilmunya memang ada begitu. Nah, mhm. cuman aku pingin tanya ya, Mbak ya, Mbak Mhm, Rifa ya, pingin siap. tanya sedikit terkait dengan Muslim gitu. Mhm, Eh, boleh boleh. Kenapa ya di Muslim itu aku ngelihatnya itu ada beberapa gitu, ada beberapa Muslim, cuma pemahamannya itu berbeda-beda. Di Termasuk mana yang itu? sekarang itu banyak yang misalnya sholatnya ada yang cukup 3 kali, ada yang lima Siapa kali, itu? Tunggu kemudian tunggu, wait. Yang sholat ah, 3 kali ini siapa ini? ada pemahaman di Muslim yang baru-baru ini aku dengar gitu di televisi ya. Ada itu Oh tapi itu Muslim katanya, cuman dia cukup sholatnya 5 kali. itu Kemudian ada itu yang sesat ya. Itu sesat oh, ya. nggak tahu Artinya tuh, gini. makanya nggak tahu tuh Nah, sesat apa gini. enggak. Sebelumnya saya harus tahu dulu nih. Yang kita Ah, bicarakan ini adalah sekte apa, kemudian dia berdasarkan dalil apa, karena kan hmm, kalau seandainya saudaraku Agung membicarakan tentang sekelompok orang tentu harus secara signifikan menjelaskan profil mereka, artinya misalnya gini, saya hmm, lihat mbak orangnya sholat 3 kali atau apa, apakah benar-benar sudah di riset mereka ini berdasarkan dalil Al-Quran, lalu mereka sholat tiga hmm, kali, lalu mereka mengatakan, oh enggak, sholat 5 kali itu enggak ada di dalam Islam, lalu mereka membantah dengan dokumentasi yang literasi yang benar-benar kredibel gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang Islam, Islam artinya hmm, adalah berasal dari kata salam, kemudian menjadi kata aslam, ya, kemudian menjadi kata muslimun yang artinya adalah tunduk patuh kepada Allah, yang adalah implementasinya dengan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sholat 5 kali dan itu ada di hmm, dalam Al-Quran sendiri. Dirikanlah bagimu sholat waktu subuh, pertengahan di pinggir-pinggir sore. Dalilnya itu ada. Yang penting itu dalilnya ada kalau diminta. Nah, jadi kalau ada orang hmm, yang melaksanakan sholat 3 kali, ini dia berdasarkan apa? Kalau dia tidak berdasarkan literasi, artinya dia mengada-ada, dia berasumsi membawa pakaian muslim tapi berasumsi. Jadi gitu. Nah, yang dipertanyakan hmm, sekarang, kalau kita berbicara tentang perilaku oknum, orang-orang yang melakukan kejahatan dengan menggunakan pakaian Islam itu tidak bisa dikatakan dia mengikuti ajaran Islam. Karena kalau kita berbicara seperti itu, mohon maaf, Hindu, Buddha, Kristen, tidak pernah ada agama yang menjamin ketika seseorang masuk ke dalam agama itu, maka dia langsung berubah jadi malaikat, tidak pernah berbuat jahat lagi. Kita tidak bisa berbicara tentang oknum, kita berbicara tentang iya, ajaran yang tertulis ada dasarnya. Nah, jadi itu dulu yang kita harus pahami. Jadi kalau ada perbedaan pemahaman, oke, saya akan jawab. Ulama kami pun terdahulu tentang sebuah makna ayat itu memang ada yang berbeda, tetapi berbeda bukan berarti
tabrakan, tidak, tetapi justru mereka saling melengkapi. Contoh, di dalam pemahaman ada yang memahami bahwa Allah tidak bertempat karena Allah yang menciptakan tempat. Sementara ada yang mengatakan, kami jawab saja bahwa Allah itu bersemayam di aras. Tapi mereka tidak mendiskredit atau tidak mendeskripsikan Allah itu dalam artian Allah duduk seperti manusia bertahta begini di dalam pikiran mereka, itu sudah sesat. Tidak, mereka hanya menjawab sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, Allah bersemayam di aras. Tapi mereka tidak mendeskripsikannya karena Allah laisa kamitslihi syai'un, artinya Allah tidak serupa dengan apapun. Bagaimana Allah bersemayam? Kunci katanya di bersemayam ini tidak sama dengan bersemayamnya manusia gitu loh. Nah, jadi sama sebenarnya, tetapi ini yang kadang ya kita tidak menutup kemungkinan ya perbedaan ini akan menjadi sebuah awal dari perselisihan, karena memang Rasulullah sudah nubuatkan kalian nanti akan terpecah menjadi 72 golongan, tetapi bukan berarti Rasulullah perintahkan kalian bentuklah 72 golongan, tidak. Tapi Rasulullah sudah menubuatkan kalian akan terpecah, kami akan dihancurkan karena perpisahan kami, perdebatan internal kami yang saling merasa benar dengan pendapatnya masing-masing. Ini yang membuat saya juga terkadang ini ya prihatin sebenarnya adalah ini. Kita memang Mbak, kalau misalnya gini nih, Mbak, kan ada itu yang sekarang itu ada yang namanya NU gitu ya, terus ada apalagi Muhammadiyah, Ahmadiyah, kemudian beda, Muhammadiyah. Nah, itu beda. yang Tunggu. membedakan tiga itu tuh apa tuh, Mbak? Beda. Ahmadiyah ini dinyatakan oleh ijtima ulama itu tidak diterima karena saya belum mempelajari sebenarnya Ahmadiyah ini, karena dia menganggap kalau nggak salah itu ada nabi baru atau bagaimana ya, atau gimana, saya belum mendalami Ahmadiyah karena jujur terus terang saya tidak terlalu memusingkan orang-orang yang mereka mengatakan Islam tapi membawa ajaran yang baru. Kalau Muhammadiyah dengan NU ini adalah organisasi keduniaan yang memang ada perbedaan pilihan sunnah. Contoh, orang Muhammadiyah mereka tidak membaca kunut, orang NU membaca kunut. Tapi dibaca kunut atau tidak dibaca kunut tidak menyebabkan sholat batal, gitu loh. Nah, itu dulu ya yang harus dipahami. Artinya mereka berbeda tentang pilihan sunnah. Kalau orang NU mereka percaya dengan membaca kunut akan ada nilai plusnya, sementara orang Muhammadiyah mereka lebih cenderung tidak menggunakan membaca kunut. Tetapi kunut ini tidak menjadi rukun sah wajib sholat. Artinya kamu mau baca kunut tidak baca kunut kamu tidak tetap sah, sholat subuhmu tetap sah. Dan Rasulullah mencontohkan kedua-duanya dan mereka punya dalil masing-masing tentang hal itu. Tetapi kalau saya pribadi orang yang tidak akan mengatakan saya NU, saya Muhammadiyah, saya Salafi, saya ini, saya itu. Karena saya dilahirkan sebagai seorang muslim, maka saya akan berusaha mati sebagai seorang muslim. Tetapi perkara organisasi dunia, terserah, kita boleh pilih. Kita mau bergabung di organisasi mana. Saya boleh sekolah di Muhammadiyah, saya boleh sekolah di Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah artinya pengikut Muhammad, Nahdlatul Ulama artinya adalah orang yang mengikuti ijtima ulama. Artinya sama. Ya, ulama kan mengikuti Rasulullah, artinya mereka sama, cuman berbeda secara firqah atau pilihan amalan. Karena dalam Islam itu mengenal konsep begini, ada perintah yang kalau kamu tidak kerjakan, maka mutlak kamu berdosa. Itu yang disebut dengan wajib. Nah, wajib ini salah satunya adalah sholat, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat, kemudian kamu berhaji kalau kamu mampu, itu kewajiban. Kalau tidak kamu kerjakan, maka mutlak kamu berdosa mengingkari perintah Allah. Kemudian ada istilah sunnah. Sunnah adalah cara hidup, gaya hidup yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan itu baik untuk manusia. Dan terserah kamu mau pilih. Kalau kamu kerjakan kamu dapat pahala, tidak kamu kerjakan kamu yang rugi. Gitu loh, sunnah namanya. Sunnah ini berdasarkan bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah minum. Allah ajarkan melalui petunjuk contoh Rasulullah itu sendiri. Ada yang disebut dengan mubah atau boleh. Boleh ini adalah segala sesuatu yang kalau kamu mau kerjakan atau tidak, istilahnya tidak ada pengaruh, tidak apa-apa, kerjakan gitu. Contoh seperti saya pergi ke taman safari, jalan-jalan dengan anak-anak saya itu boleh, mubah. Tidak ada hukumnya, tidak juga dapat sunnah, tergantung nanti di situ saya melakukan apa gitu kan. Nah, kemudian ada istilah makruh. Makruh ini adalah istilah apabila perbuatan itu sepertinya akan membuat kamu lebih dekat kepada dosa. Contoh ya makruh ya, yang dimakruhkan itu contoh misalnya merokok. Merokok ini tidak diharamkan oleh sebagian ulama. Ada juga sih yang mengatakan itu haram, tetapi saya tidak mau memperdebatkan masalah itu. Merokok secara kesehatan itu tidak baik untuk kesehatan.
Anda kan orang kesehatan, Anda tahu. Maka ini dimakruhkan. Artinya, kalau bisa merokok ditinggalkan, maka kamu akan mendapatkan pahala ketika kamu meninggalkan hal itu. Itu loh. Kalau kamu meninggalkan, saya makan pete. Makan pete itu makruh. Kenapa? Karena secara sosial, kalau saya makan pete, teman saya akan mencium bau mulut saya gitu kan. Jadi hubungan saya dengan teman-teman nanti tidak bagus. Jadi ada baiknya dihindari makan pete karena kamu akan mendapatkan pahala meninggalkan hal yang makruh. Kemudian apalagi setelah itu ada wajib, sunnah, makruh, dan haram. Haram adalah mutlak, segala sesuatu yang Allah perintahkan untuk dijauhi sama sekali tidak dilaksanakan. Contoh makan babi, kemudian minum alkohol, kemudian berzina, gitu tuh mutlak diharamkan Allah. Jadi itu artinya di dalam Islam ini semua hukum secara detail diajarkan oleh baginda Rasulullah. Mulai kita dilahirkan, manusia dilahirkan harus diazani, kalau perempuan harus diikomatkan, laki-laki harus diazankan, sampai ketika kamu mati juga diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu mau ditutup seperti apa? Oh, harus pakai kain kafan doang, dan kain kafannya jumlahnya harus sekian dan tutupnya harus sekian. Bayangkan di dalam Islam kompleksnya hukum, karena dari kamu dilahirkan sampai kamu mati itu diberikan hukum-hukumnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Islam gitu. Terus ini Mbak, aku mau nanya lagi. Kalau misalnya kan ya, aku pernah jalan gitu, jalannya agak memang jauh gitu perjalanannya. Kita pernah waktu itu ke Pekanbaru dari Jakarta. Nah itu katanya kalau misalnya perjalanan jauh itu kita boleh apa namanya sholat ya, masalah sholat, boleh nggak sholat gitu? Oh Boleh enggak, nggak salah. sholat? Tidak ada Alasannya perintah apa tidak namanya? boleh sholat. Tidak ada alasan membolehkan seseorang untuk tidak sholat. Sedangkan kita saja, ada orang yang sakit, bahkan dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, tetap dia harus sholat. Matanya bisa digerakkan, lisannya bisa digerakkan. Itu kenapa kita bisa menggerakkan lisan, Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati pun dia bisa. Walaupun badanmu lumpuh sekalipun kamu tetap sholat. Bahkan kamu tidak bisa kena air, kamu bisa bertayamum dengan menempelkan tanganmu kena debu. Sholat itu adalah kewajiban. Tidak ada hal yang menghalangi sholat. Kalau kita berjalan jauh, maka kita ada solusi dari itu. Di dalam Islam ada solusi. Kamu boleh menggantinya atau dengan cara mengkodoknya. Ketika kamu misalkannya harusnya di perjalanan kamu bisa perkirakan waktu, harusnya saya sholat zuhur, udah saya sholat, nanti saya sholatnya digabungkan dengan sholat setelahnya. Jadi ada hukumnya. Jadi sholat Jadi itu tidak digabungin. boleh, Jadi ya jadi itu apa? yang namanya dengan Oh, dikodok digabungin. atau dikosor. Nah ini kita bicara tentang fikih, intinya ada solusi tentang itu. Tidak ada ada larangan sholat tapi bagi perempuan yang sedang datang bulan itu. Tetapi ketika apapun masalahmu dimanapun kamu, yang namanya sholat tetap wajib dilakukan karena sholat tidak bisa diganti. Sholat tidak bisa Oh diganti. gitu. Kamu tidak sholat hari ini maka kamu tidak bisa menggantinya, gitu loh. Nah, terus ada nih teman aku orang tuanya meninggal ya Mbak ya. Terus setelah orang tuanya meninggal, jadi dia itu seperti menggantikan. Jadi orang tuanya waktu itu tuh belum sempat apa namanya yang di bulan Ramadan. Jadi Puasa, belum sempat puasa. Nah, jadi dia menggantikan gitu, menggantikan dengan apa gitu, membayar apa gitu. fidyah, Jadi membelikan beras. Ah, itu fidyah. dasarnya kenapa ya Mbak? Kan orang sudah meninggal itu kan harusnya kan sudah tidak dibebankan lagi. Memang ada dalil yang mengatakan seorang yang sudah wafat itu tidak akan ada berguna lagi amalan di dunia kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah doa anak soleh, yang kedua amal jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Artinya kalau seandainya saya meninggal, maka yang mengalir terus kepada saya adalah doa anak saya. Kemudian ilmu saya yang saya tinggalkan, selagi itu dimanfaatkan oleh orang, insya Allah itu akan mengalir terhadap saya. Kalau saya mau membuat sebuah buku tentang penjelasan tentang tauhid misal, maka orang berpegang teguh, gara-gara saya orang akhirnya memahami tauhid, maka saya akan mendapatkan pahalanya. Kemudian amal pahala jahiliyah, contoh saya misalkannya membuat masjid, selagi masjid itu dipakai dan dimanfaatkan oleh orang, maka tetap maka tetap amalannya akan mengalir kepada saya. Nah, tetapi ada memang saya boleh mengatakan ini antara perbedaan pandangan ya. Ada yang mengatakan boleh ke orang lain mendoakan orang mati gitu, karena ada dalil yang mengatakan ketika Rasulullah menancapkan sebuah tumbuhan di atas kuburan seseorang, maka semoga jadi penyebab dilapangkannya atau berzikirnya pohon itu gitu kan, menjadi sebab diringankannya lah. Atau saya tidak bisa menyebutkannya ya, saya tidak mau berasumsi ya, tapi saya akan coba carikan dalilnya lebih lengkap karena saya harus berbicara tentang agama saya, tentu pakai dalil, pakai data, tidak boleh berbicara pakai asumsi. Karena ternyata tertulis di dalilnya begini, saya menyampaikannya salah, maka saya akan berdosa karena kami dilarang untuk berasumsi begitu. Artinya
ada amalan-amalan yang contoh seperti menghajikan orang yang sudah meninggal, begitu ya, menghajikan orang yang sudah meninggal. Tapi kalau masalah puasa, membayar fidyah, itu setahu saya, yang sepemahaman saya karena keterbatasan ilmu saya, karena kita berbicara tentang fikih, karena di dalam Islam itu ada kaidah ilmu, ada masalah fikih, ada ulama-ulama fikih, masalah tentang ulama keilmuan qiraat ada sendiri gitu kan. Tetapi ada memang beberapa orang yang memahami segala universal semua ilmu di dalam Islam. Nah, saya termasuk orang yang mengambil fikih yang apa yang bermanfaat bagi saya, tapi tidak mau memperdebatkan yang perbedaan antara pemahaman ulama A dengan ulama B. Tetapi memang ada masalah bolehkah menghajikan orang tua yang sudah meninggal gitu kan. Saya harus membawa dalilnya kepada Anda, kalau memang itu boleh, itu dalilnya apa gitu kan. Saya tidak boleh berasumsi gitu. Intinya kalau masalah fidyah itu adalah atau mengganti puasa, itu seperti saya yang seandainya di waktu Ramadan saya datang bulan, saya tidak boleh berpuasa dan saya harus menggantinya, wajib menggantinya di lain hari, setelah hari Ramadan itu boleh diganti. Nah, dan saya membayar fidyah adalah untuk orang-orang yang sakit, orang tua renta, karena dia tidak mampu lagi membayar puasanya karena dia sudah renta, maka dia dibolehkan untuk membayar fidyah. Tapi kalau di dalam Islam misalkan saya mengandung, melahirkan, menyusui, tidak kuat berpuasa, maka ya jalan satu-satunya adalah dengan menggantinya di hari lain, begitu. Kurang lebih begitu. Karena kita berbicara tentang fikih, tentu ini harus dengan dalil-dalil yang harus valid gitu, tidak boleh berasumsi begitu. Mbak, aku mau nanya nih. Tanggapannya Mbak atau tanggapan dari perspektif Mbak sebagai muslim, itu bagaimana melihat yang namanya, kalau kita di keyakinan kami itu ada namanya ngaben. Ngaben itu kremasi ya. Nah, bagaimana ke dalam muslim itu menganggap ataupun memposisikan diri atau pemahamannya terkait itu, pandangannya bagaimana itu Mbak? Perlu saya beritahukan, di dalam Islam sendiri, sedangkan di dalam Islam jangankan menyakiti manusia yang masih hidup, menyakiti mereka yang sudah wafat saja kami dilarang. Bahkan kuburan pun kami nggak boleh memijak kuburan dengan seenaknya gitu. Jangankan menyakiti orang yang hidup, orang yang punya hak untuk tidak disakiti, orang yang sudah wafat pun kami tidak boleh sakiti. Itu dulu yang harus dipahami. Artinya begini, saya ketika menyakiti dalam makna jenazah anak atau suami atau istri atau keluarga kita mandikan, itu tidak boleh dengan berlaku kasar. Padahal kan mereka sudah wafat. Kita tidak boleh seperti itu. Ada adab terhadap jenazah. Kemudian tidak boleh kita harus membersihkan kukunya. Tidak boleh dengan cara yang kasar sehingga kalau dia hidup dia akan tersakiti. Nah, kemudian bahkan kami tidak boleh menangis meraung-raung, menangisi, kemudian menyebabkan makanya air mata orang yang menangisi jenazah sehingga jatuh ke tubuhnya akan menyakiti. Artinya tidak boleh kami menyakiti jenazah. Bayangkan Islam. Jangankan menyakiti orang yang hidup, orang yang sudah wafat pun kami tidak boleh sakiti. Baik secara moral, bahkan gini, ada orang wafat, kemudian dimandikan, ada panu di badannya. Saya, kalau menyampaikan aib jenazah itu kepada orang lain, laknat Allah bagi saya. Bayangkan betapa mengerikannya. Kami aurat jenazah pun ketika dimandikan, itu tidak boleh disampaikan aibnya kepada orang luar. Bayangkan orang yang sudah meninggal saja tidak boleh kami gibahi. Orang yang sudah wafat saja tidak boleh kami ceritakan aibnya. Di badannya ada panu, di badannya ada borok, di tubuhnya ada ini, nggak boleh. Atau dia meninggal dalam keadaan begini dan kami melihatnya. Saya sebagai seorang yang memandikan jenazah, saya melihat dia sendiri, misal ada azab terhadap dirinya, lalu saya umbar-umbar kepada orang lain. Itu dilarang di dalam Islam. Nah, jadi kalau misalnya ada yang mengumbar begitu tuh, berarti hukumnya gimana tuh? Ya tidak boleh di dalam Islam. Itu makanya saya bilang, jangankan menggibah orang hidup, menggibah orang meninggal saja tidak boleh. Nah, apalagi mohon maaf di dalam perspektif ngaben itu kan jenazah dibakar, kita tahu itu kan. Sedangkan kami saja umat Islam, jenazah yang wafat harus diperlakukan dengan cara hormat, yaitu dengan cara lembut, cara memandikannya dan tidak menyakiti. Lalu bagaimana mungkin ketika kami umat Islam melihat, ini sebenarnya kan pandangan saya ya, saya punya hak untuk memberikan pandangan tanpa harus mendiskreditkan keimanan orang Hindu,
Jadi di dalam perspektif Islam tentu tidak boleh, karena itu termasuk menyakiti jenazah itu sendiri begitu. Oke. Terima kasih Bu untuk ini Iya, ya, untuk sama-sama. belajarnya. Aku sering ngikutin gitu. Jadi malah aku nge-follow loh, teman belum di follow back gitu. Masya Aku Allah. nge-follow, jadi Oke. suka aja gitu. Maksudnya belajar-belajar gitu. Karena dulu Nggak aku apa-apa, pernah tambahan ilmu. deket, cuman aku pernah dulu deket sama Muslim gitu. Jadi Mungkin batalnya cari itu juga pertanyaan, kita. mm, cari pertanyaan mungkin searching pertanyaan yang membuat Anda ragu bahwa Islam ini adalah ajaran yang benar. Sebenarnya sih Bukan ini ya ragu apa ya, tidak. pikiran. Gara-gara ini nih saya nggak percaya Islam ini ajarannya benar Nah itu gara-gara tuh ini gitu. ada suatu kejadian sih memang aku itu tuh ragu gitu sebenarnya ajaran itu tuh bagaimana sih. Jadi waktu kejadian pengeboman Bali itu salah satu keluarga aku, kakak aku tuh Ya, menjadi korban di situ. Nah dari setelah turut berduka kejadian cita. itu kita bahkan satu keluarga itu tuh memang bukan nggak seneng ya, maksudnya ya Ya, wajar. menganggap negatif aja gitu sama Muslim itu tuh ya Oke. apa sih gitu ya, ajarannya itu sebenarnya Oke. apa gitu kok harus ngebomin orang gitu. Karena kalau kita di Hindu itu tuh kita tidak Ya, akan mengusik agama lain selama agama oke. kita juga nggak diusik gitu. Saya Nah percaya jadi itu. dari situ, Saya jadi dari percaya itu situ, orang Hindu termasuk orang yang sangat toleransi karena tidak agamanya bukan agama syiar ya dalam artian tidak membutuhkan jemaat, tidak membutuhkan betul orang betul untuk kita beda beda didakwahi. sama pemahaman saya gitu. Jadi pernah saya tahu tuh Ya, teman yang non Muslim itu yang Kristen gitu ya. Itu malah dia Hindu kan Hindu ada Bali istilah ya, yang namanya Hindu Bali. eh iya Hindu Bali. Kan Oke. ada domba Lu, sesat tuh ya, kalau di apa di Kristen ya. Jadi ya, sedangkan di Hindu enggak, kita itu tuh tidak mempedulikan maukah ada yang pengikut kita di keyakinan kita atau enggak itu ya terserah begitu. ya, Cuman yang penting karena keyakinan kita tidak diusik Hindu gitu. ini coba benar nggak saya ini? Pemahaman Iya, saya Hindu adalah suatu ajaran yang menerima tradisi di daerah ya Bali contohnya dengan mm, lebih berpandangan kepada norma, dharma dan juga karma. Artinya betul betul manusia harus bernorma, arti tidak boleh berbuat jahat, harus berbuat baik, belas asih. Kemudian ada karma, karena kalau kita berbuat jahat maka kita akan mendapatkan hal yang sama. Kemudian kita harus betul berderma atau berbuat amal baik itu. Nah, artinya betul. begini, sebenarnya saya mempelajari Hindu, tetapi jujur terus terang saya Mm, tidak berdebat dengan teman-teman Hindu karena kita memang ada iya perbedaan yang sangat jauh, betul. tidak ada dari teman-teman Hindu yang kemudian menjadi orang Hindu lalu mengatakan Islam itu gini-gini, karena kalau di Kristen dan Islam kenapa terjadi perdebatan sengit karena ada satu tokoh yang hampir sama yang dipahami berbeda gitu loh. Kalau Hindu kan sama Hmm, sekali tidak. Dan Hindu ini pun sepengetahuan saya adalah ajaran agama yang awalnya kalau kita lihat secara arkeolog maksud saya itu awalnya sangat India sekali seperti kuil-kuil yang peninggalan-peninggalan, lalu kemudian sangat Nusantara sekali di pertengahan dengan adanya hmm. punden Jadi makanya berundak-undak Hindu kemudian Hindu Bali itu tuh berbeda gitu Mbak, beda berbeda beda dengan dengan Hindu dengan India India. beda, bahkan dengan I know that. Hindu yang tinggal di Lampung pun berbeda itu gitu. Beda, beda. Jadi Ya, tradisinya karena beda. keterbukaan, karena secara ini kan Hindu sendiri kan tidak ada nabi pendirinya gitu Iya, dan konsep di dalam Hindu pun adalah ajaran yang sangat terbuka dengan tradisi orang setempat gitu kan. Artinya ada filosofi agama yang diusung ya seperti yang saya sampaikan tadi dharma, norma dan apa tadi karma itu tadi. Jadi memang itu kenapa orang Hindu lebih toleransi karena memang terbuka gitu. Tapi tapi yang kalau kalau saya pelajari juga, maksudnya saya ketahui juga di dalam kitab Veda, saya lupa nama kitabnya apa, disebutkan bahwa Tuhan itu satu-satunya Tuhan gitu. Ya, itu dulu yang harus kita pahami. Nah, itu dulu. Di sana kita sama, ya udah kita berpegang kepada tali yang sama bahwa kita percaya hanya ada satu sang penguasa, sang pencipta alam ini gitu. Terlepas bagaimana nanti teman-teman Hindu memaknai bahwa Tuhan itu bermanifestasi atau apapun itu adalah kembali kepada teman-teman Hindu. Saya tidak mau memperdebatkan itu gitu kan. Nah, mm-mm. tetapi yang jelas adalah ya uh, uh, mungkin saya live silahkan saya naikkan berikan kalau bicarakan tentang bom Bali ya, ini saya akan membicarakan sebuah silakan diterima baik, kalau silakan ditolak.
Sepakat tidak kita bahwa kita tidak bisa menilai suatu kelompok, komunitas, atau ajaran atau agama dari perilaku oknum? Sepakat nggak kita dulu? Iya, saya sepakat itu. Oke, itu dulu. Kalau kita Nah, makanya sepakat dengan saya ingin begitu, ingin menanyakan, kan sepakat tuh. Jadi tidak boleh mengklaim suatu keyakinan dengan oknum yang berbuat ini. Seperti yap, misalnya ada yang Muslim yang korupsi gitu. Ada juga di ya, keyakinan lain yang korupsi. Jadi bukan ya, agama yang disalahkan. Jadi saya sepakat tapi untuk oknum. ketika ada kesalahan dari oknum yang beragama, itu bukan agamanya yang diklaim. Makanya saya kurang setuju juga ketika ada teroris, tapi itu disematkan banyaknya di Muslim gitu. Saya Oke, kurang setuju untuk itu karena memang yang oke, melakukan itu adalah oknum, bukan oknum. keyakinannya. Nah, Oke, memang cuman memang saya gini. yang ingin saya ketahui itu pemahaman yang seperti apa yang Siap, membolehkan siap. untuk mengebom atau berlaku Oke. kejahatan begitu tuh, yang bagaimana tuh pemahamannya? Oke, baik. Mungkin saya sedikit jelaskan. Saya pernah berhadapan langsung dengan seorang ulama. Kami nge-zoom bersama dan dia adalah seorang ulama yang waktu itu datang berkunjung ke Nusa Kambangan ya, napi-napi Iya, teroris untuk memberikan berdakwah kepada napi-napi teroris ini ya. Nah, salah satunya saya lupa, saya tidak sebutkan namanya lah, karena tidak mau menyebutkan oknum. Dan saya berhadapan langsung secara, kami nge-zoom pada waktu itu dengan ustadz itu. Saya juga tidak perlu menyebutkan nama ustadz itu sebagai kode etik ya. Dan kemudian saya bertanya, ketika ustadz bertemu dengan mereka, para pelaku teror ini, apa yang ustadz dapatkan? Lalu ustadz ini menjawab, saya ngetes mereka bacaan Al-Quran mereka aja udah salah-salah gitu. Saya ngetes mereka tentang teologi Islam aja mereka udah banyak yang salah. Artinya adalah kalau seandainya seseorang ini benar-benar paham dengan ajaran Islam yang diperintahkan kata Rasulullah SAW, berlakulah adil kepada mereka yang berbeda keyakinan dengan kami. Karena kata Rasulullah, kalau kami menyakiti kafir zimmi, orang yang kafir kufur artinya adalah orang yang menutup diri, tetapi mereka mengikat perjanjian dengan kami, hidup bersama berdampingan, dan berjanji tidak akan saling memerangi, dan kami menyakitinya, kami tidak berlaku adil kepada Agung misalnya, saya menyakiti Agung, baik dengan lisan, baik dengan tangan, maka Rasulullah yang akan berhadapan dengan saya nanti. Karena Rasulullah sendiri mengatakan ketika berperang saja, ini jangankan di hidup bernegara baik ini, jangankan hidup kita sedang damai begini, sedangkan ketika ada perang saja Rasulullah melarang untuk menghancurkan rumah ibadat orang lain. Rasulullah melarang untuk membunuh petinggi-petinggi agama dari agama orang lain. Rasulullah melarang untuk memotong pohon korma. Itu ketika perang loh. Bayangkan, ketika perang saja dilarang untuk berbuat zolim kepada agama orang lain. Apalagi kondisinya kehidupan kita sedang tenang-tenang begini. Lalu dari mana mereka mendapatkan doktrin seperti itu bahwa membunuh adalah perbuatan yang mulia bagi mereka? Nah, kembali lagi, seseorang yang belajar agama hanya dari mungkin satu sumber tanpa tidak mau membuka diri dari sumber lain, atau jangan-jangan dia mentafsir sendiri, ya bisa jadi terjadi penyesatan. Karena penyesatan itu, kesesatan itu terjadi karena seseorang yang tidak berilmu atau tidak memiliki pengalaman, karena tidak adanya pergaulan, atau memang orang-orang ini yang memang memiliki hati yang rusak dari awalnya. Wallahu a'lam, kita tidak tahu itu, kita tidak bisa justifikasi karena kita tidak punya takaran untuk menilai bagaimana isi hati orang lain. Tapi setidaknya orang-orang yang memahami sebuah ideologi dengan cara yang salah, tidak sesuai dengan konteks yang diajarkan di dalam agama itu, berarti mereka sebenarnya hanyalah meminjam pakaian agama tertentu demi membenarkan apa yang mereka lakukan, atau ada yang bermain di semua ini untuk membuat stigma negatif tentang ajaran itu. Siapa yang tahu? Sekarang ada sebuah, ya kita tidak mau menuduh, ada oknum-oknum tertentu yang ingin citranya muslim buruk, kemudian dibuat sebuah, kita tidak berbicara tentang tidak menuduh ya, tapi ini adalah gagasan saya. Saya bisa saja curiga kan, oh jangan-jangan itu bukan orang Islam, atau jangan-jangan bisa saja begitu. Tetapi tentu saya tidak mau berbicara asumsi, karena tentu saya harus membuktikan secara
harus terbukti secara data, nggak bisa saya bicara gitu. Artinya begini, kita sudah sepakat bahwa tidak bisa menilai agama dari perilaku oknum, karena tidak ada satupun agama di dunia ini yang ketika masuk agama itu kemudian kita langsung berubah jadi malaikat, tidak pernah berbuat baik, berbuat jahat lagi. Tidak ada satupun. Artinya kalau kita bicara tentang perilaku buruk oknum, berarti itu ajarannya, kita akan bisa saling tunjuk. Lah, itu dia membunuh, arti ajaran agamanya membunuh. Gitu. Jadi nggak bisa. Nah, kalau ideologi kembali lagi ya. Sebenarnya kalau betul-betul seorang muslim betul-betul mengikuti Rasulullah SAW dalam artian membaca hadis-hadis bagaimana Rasulullah berperilaku. Contoh, Rasulullah itu paman dan kakeknya itu non muslim. Itu Apakah yang non Rasulullah muslim, bentar, non muslim, kakek sama paman? orang tua itu non muslim, itu agamanya apa, Mbak? Nah, mereka di zaman kafir di zaman orang Quraisy, mereka itu sebenarnya sudah mengenal Allah. Itu kenapa ayahnya Rasulullah diberi nama Abdullah. Ayahnya Rasulullah diberi nama Abdullah, tapi tidak ada berhala yang bernama Allah. Mereka mengatakan Allah itu punya anak Lata, Mana, Uzza. Atau mereka mengatakan bahwa akan ada ini nama berhala ini. Ada yang disebut dengan ada nama seseorang diberi nama Abdul Uzza, hambanya Uzza, karena mereka menyebut nama dewanya adalah Uzza. Pada dasarnya orang-orang Quraisy atau orang-orang yang sebenarnya dari Bani Ismail, itu sebenarnya sudah mengenal Allah dari ini bisa dipastikan dari cara mereka juga berhaji. Bentar, Tetapi Mbak. Kalau Bani Ismail dengan Bani Israel itu bedanya apa? Bani Israel itu adalah anak dari keturunan Israel yang adalah Nabi Yakub alaihissalam. Anak Nabi Yakub ini punya 12 orang anak. Yang pertama ada Simon, ada Simeon, Lewi, kemudian Yehuda, kemudian ada Nabi Yusuf alaihissalam, ada Benyamin, kemudian ada lagi siapa saya lupa, saya tidak terlalu hafal. Nah, kemudian di antara mereka itu jadilah anak beranak pinak menjadi 12 suku. Itu yang disebut dengan 12 suku Bani Israel. Nah, yang eksis sekarang ini disebut dengan Yahudi karena itu berasal dari keturunan Yehuda. Tapi siapa yang tahu ada masih keturunan Lewi, yaitu keturunannya Nabi Harun. Siapa yang tahu Nabi Musa itu keturunan dari Lewi. Siapa yang tahu sekarang ini masih ada, jangan-jangan saya ada keturunan Lewi, saya kan nggak tahu ya kan. Kita tidak bisa melacak itu. Tapi kalau Bani Ismail adalah anak keturunan Nabi Ismail. Kalau di dalam kitabnya orang Yahudi itu ada Kedar, Nebayot. Dan kebetulan menurut buku yang saya baca, Profesor Jawad Ali mengatakan bangsa Nabat yang adalah orang-orang yang ada di bangsa Arab sebelum prasejarah, maksudnya sebelum Islam datang, itu bisa jadi adalah Nebayot gitu ya, keturunan Nabi Ismail, atau nama salah satunya adalah Kedar. Kedar adalah anak Nabi Ismail. Jadi bedanya adalah kalau Nabi Yakub ini adalah anaknya Nabi Ishak. Nabi Yakub anak Nabi Ishak. Nabi Ismail dengan Nabi Ishak itu adik kakak, tapi dari ibu yang berbeda. Nabi Ishak anaknya Siti Sarah. Nabi Ismail anaknya Siti Hagar. Sarah adalah istri pertama Nabi Ibrahim, sementara Hagar adalah istri kedua yang awalnya adalah budak menurut orang-orang Kristen, budaknya Sarah. Nah, Abraham inilah tokoh sentral, tokoh yang menjadi awal ya. Kami juga dikatakan ikutilah milah Ibrahim. Ya, pada dasarnya nabi-nabi terdahulu, Nabi Nuh, Nabi Adam itu kami yakini adalah orang yang tunduk patuh kepada Allah dalam perspektif yang artinya dalam bahasa Arabnya adalah Muslim. Karena ini termaktub juga di dalam kitab suci kami. Nah, jadi itu maknanya. Jadi Ismail ini adalah Bani Ismail adalah orang-orang yang berasal dari keturunan Ismail. Nah, kembali lagi ke sampai di mana tadi kita bicara tentang sampai ke pemahaman. Atau gini deh Mbak, aku pingin pertanyaan lain ya. Jadi kan pernah tuh aku berpikiran gini, kenapa Muslim itu kan selalu dia itu kedengaran ya Mbak ya suaranya ya? Ya, kedengaran. Saya dengar. Muslim itu kan selalu bertentangannya kan dengan Kristen, kemudian dengan Yahudi, ya kan, sama Muslim. Nah, tiga itu. Jadi aku sempat berpikiran gini, oh mungkin karena aku sering dengar sih di Muslim itu bahwa Muslim itu menyebutkan cuman ada 3 keyakinan gitu ya, sehingga kenapa Hindu, Buddha itu tuh tidak masuk dalam perdebatan mereka ataupun yang membuat mereka itu tuh berdilema dengan Hindu ataupun Buddha. Nah, kenapa sih Mbak di dalam Al-Quran itu tuh tidak menyebutkan ada keyakinan 2 ini tadi?
Oke, siap. Terima kasih. Saya akan menjawab, tapi bukan bermaksud nanti jawaban saya menyakiti, tapi saya hanya Iya, menjelaskan nggak secara apa-apa Mbak. faktual Kan ya. aku pingin belajar nih, pingin Ya, pingin ya. banyak tahu ya, pingin banyak tahu Jadi bukan gini, belajar, pingin banyak tahu. kenapa Allah menyebutkan kata-kata Nasrani dan Yahudi saja? Karena kebetulan Hmm. Yahudi ini menyangkut pautkan ada sakut pautnya dengan Nabi, yaitu Israel, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Ada kaitannya dengan Nabi yang diutus oleh Allah. Lalu kenapa Allah mention Nasrani? Karena Nasrani ini adalah orang-orang yang ada kaitannya dengan Nabi Allah juga yang bernama Nabi Isa alaihissalam gitu. Kenapa tidak disebutkan Hindu? Kenapa tidak disebutkan Buddha? Karena Hindu sendiri dan Buddha sendiri tidak ada kaitannya dengan nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar? Benar ya? Tidak mengenal Betul, Abraham, betul. tidak mengenal nabi-nabi terdahulu. Nah, Hmm. dan kalau kita merujuk kembali ke zaman kuno dulu, agama-agama atau keyakinan-keyakinan orang dulu, kita akan mendengarkan istilah agama pagan. Ya, ini saya tidak bermaksud ini, tapi ini fakta, di mana ada keyakinan dahulu menyembah Osiris sebagai Tuhan di Mesir ya, Mesir kuno dengan simbol-simbolnya. Kemudian Osiris ini diyakini sebagai anak dari seorang wanita, bla 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 segala macam. Ada lagi keperadaban yang meyakini bahwa Zeus adalah dewa. Nah, jadi kalau mau dimention kenapa cuma Hindu dan Buddha tidak dimention? Ya karena bukan cuma Hindu dan Buddha tidak dimention, banyak lagi keyakinan-keyakinan yang sejak zaman purbakala, bukan purbakala, zaman dahulu kala, keyakinan menyembah kepada sosok Tuhan yang kami Islam, kalau orang Yahudi katakan mereka adalah Avodah Zarah, yaitu menyembah kepada sosok lain gitu kan. Artinya tidak mengenal Taurat, karena yang disebut dengan orang-orang yang mengenal Allah yang benar adalah mereka yang mengenal hukum Taurat atau kitab Taurat, karena kitab Taurat ini diturunkan kepada Musa alaihissalam. Dan juga Allah, maksudnya Tuhannya Bani Israel, dalam kitabnya orang Israel itu mengatakan begini, ini kepada Abraham ya, ini kepada Abraham. Di dalam kitab Kejadian, ketika Tuhannya Abraham berkata kepada Abraham, aku akan membuat perjanjianku denganmu, dan ini perjanjian yang kekal. Aku akan memberikan tanah Kanaan untukmu, dan aku akan menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu. Artinya Tuhannya Abraham sudah berkata, menurut perspektif kitab tanah, kitabnya orang Yahudi, bahwa Tuhannya Abraham sudah berjanji bahwa dia akan menjadi Tuhan bagi orang-orang dari keturunan Abraham. Itu dulu. Kemudian dengan tanda, tapi tanda darimu adalah dikerat kulit khatanmu. Ini ada di dalam kitabnya orang Kristen dan kitabnya orang Yahudi. Silakan saja dibaca di dalam kitab Kejadian ya. Artinya di sini sudah jelas bahwa Tuhannya Abraham di dalam perspektif Yahudi dan Kristen mengatakan secara tidak langsung bahwa dia akan menjadi Tuhannya Abraham dengan keturunan Abraham. Tapi dengan catatan perjanjian yang kekal yang mereka buat berdua antara Tuhan dengan Abraham adalah dari Abraham harus membuat sebuah tanda kalau dia akan menjadi penyembah Tuhan yang benar, itu kamu harus dipotong kulit khatanmu, itu disunat. Makanya di dalam Islam itu dikenal bahwa Islam adalah khitan atau sunat adalah fitrah. Fitrah ini artinya adalah pensucian ya, seharusnya manusia itu disunat gitu. Jadi walaupun Allah Allah membuat manusia lahir laki-laki dalam keadaan tidak bersunat, tetapi seharusnya manusia disunat karena secara kesehatan pun sunat itu baik. Betul. Nah, artinya adalah memang Tuhan yang menghendaki begitu sebagai tanda bahwa kalau dia yang mengikuti milah atau mengikuti syariat atau mengikuti jalan Abraham ini, berarti dia orang yang mengenal hukum Tuhan yang diberikan kepada Abraham. Jadi makanya cuma dimention hanya Yahudi dan Nasrani, karena kebetulan Yahudi dan Nasrani ini adalah mereka-mereka yang mengaku bahwa mereka pengikut Abraham itu. Nah, itu yang disebut kenapa cuma 3 agama ini yang disebut dengan agama Abrahamik. Karena tokoh yang mereka akui 3 agama ini, yaitu Abraham, ya 3 agama ini saja. Hindu tidak mengenal Abraham, Buddha tidak mengenal Abraham gitu loh. Nah, gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kenapa tidak disebutkan Hindu dan Buddha di Al-Quran? Ya karena juga banyak ajaran lain yang tidak disebutkan, bukan cuma Hindu dan Buddha gitu loh. Iya. Ya. Berarti aku bisa salah satu yang aku bisa garis bawahi dari diskusi kita malam ini itu kenapa terjadi perdebatan ataupun ketidakcocokan antara
Muslim, Tiga agama ini. tiga agama ini. Makanya karena aku sering ngelihat dari sini Mbak, apa namanya, di TikTok aja ya, di TikTok aja itu banyak yang Ya, Kristen gitu ya. Maaf ya teman-teman yang Kristen. ya. Ini Itu sudah ada ya sejak zaman paling dahulu. perdebatannya ke Muslim gitu. Kemudian dia mendukungnya ke Yahudi. Yahudi. Sedangkan Muslim itu kontranya itu ke Yahudi dan Mungkin Kristen bisa saya begitu. jelaskan nggak? Boleh boleh. Sebagai pengalaman saya bisa saya jelaskan. Sekarang Mm-mm. begini, saya punya teman orang Yahudi loh di Indonesia ini, dan Iya beliau iya tinggal di iya. Manado. Ada yang Yahudi yang juga mempelajari kitab Samaria ya, atau kitab kitab apa namanya ya, kitab tanahnya orang Samaria atau Sumeria gitulah ya, pokoknya beda ya dengan kitab tanahnya orang Yahudi Rabinik. Yahudi Rabinik ini adalah Yahudi yang ada yang di Israel itu. Oh Kalau jadi beda ya, seandainya Yahudi Yahudi antara Yahudi di itu pun Yahudi di berpecah. Israel. Oh Yahudi pun begitu. ada dua kerajaan Yahudi ini juga ada yang berpecah. Bahkan kitabnya beda. Ada yang Yahudi yang Samaria kalau nggak salah itu disebut Hmm. dengan kitab kitab Torah Samaria itu tempat sucinya Gunung Gezarim atau gunung apa, nanti saya literasinya ya saya nggak apa, kalau Tapi salah-salah saya mohon bertuhankan maaf. satu. Tapi bertuhankan satu mereka. Ya, tetap mereka mengimani bahwa Tuhan itu tidak bisa dideskripsikan. Artinya Tuhan itu tidak berwujud, tidak bisa dideskripsikan sebagaimana Kristen mendeskripsikan Tuhan itu. Nah, artinya gini, Yahudi ini sendiri pun memang banyak sekte atau banyak juga pemahaman. Tetapi kalau kita merujuk kepada kitab tanah, kitabnya Yahudi Rabbinik itu kan, di dalam perspektif mereka tentang Nabi Isa alaihissalam, Nabi Yesus sendiri, silakan ditanya kepada mereka. Coba tanyakan kepada mereka, di mana Yesus sekarang menurut mereka. Di dalam kitab Gitin, itu disebutkan Hmm. bahwa Yesus bukan di tempat yang menyenangkan. Artinya pada dasarnya bahkan mereka menyebut orang yang menyembah kepada Tuhan lain selain Hashem, itu Avodazarah. Tetapi teman saya yang Yahudi ini, dia tinggal di Manado, dia ketika tefilah ini adalah prosesi ibadah sholatnya orang Yahudi, berbeda sih dengan Islam, tapi tidak ini. Mereka boleh kalau tidak ada sinagog, atau sinagog ini boleh dikatakan apa ya, masjidnya mereka lah gitu ya, sinagog. Kalau tidak punya sinagog, karena Yahudi kan tidak eksis, maksudnya tidak nampak eksis di Indonesia kan. Kalau tidak ada sinagog, maka mereka boleh sholat di masjid. Karena mereka juga Hmm. meyakini kami tidak menyembah berhala, tidak ada patung di dalam masjid. Mereka anti dengan patung. Nah, tapi coba tanya kepada mereka, bagaimana pandangan mereka terhadap iman Kristen? Itu hanya mereka yang jawab, saya tidak mau menjawab. Nah, lalu kenapa teman-teman Kristen membela Israel? Saya tidak tahu sebenarnya alasan teman-teman Kristen membela Israel, karena kalau menurut mereka, karena orang Israel Yahudi itu adalah umat pilihan Tuhan, padahal gara-gara orang Israel lah, orang Yahudi lah yang menolak Yesus dan menyerahkan Yesus kepada orang Romawi pada waktu itu. Yang berkuasa adalah salah satunya Pilatus, yang akhirnya menyebabkan Yesus disalibkan. Kedengkian orang Yahudi pada waktu itu, padahal, dan bahkan Yesus di ayat lain juga mengutuk orang Yahudi dari kalangan sekte Farisi dan Saduki gitu. Artinya sebenarnya kami tidak ada masalah iman Yahudi dan iman Kristen. Sebenarnya kami justru diberitahukan oleh Allah sesuatu yang dipertentangkan oleh Yahudi dan Kristen. Kristen menganggap Yesus adalah bukan cuma Mosia atau juru selamat, tetapi juga adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Tetapi Yahudi jangankan menerima sebagai Tuhan, sebagai Nabi aja Yahudi nggak terima, Nabi Isa. Lalu kami diberikan Hmm. informasi, walaupun kami umat terakhir, tapi kami diberikan informasi pertengahan bahwa ya, Isa bukan Tuhan, tetapi dia adalah Nabi. Justru kami membantah kedua-dua argumentasi agama ini. Kenapa kami timbul perdebatan? Sekarang begini, di Indonesia ini kita tahu yang paling banyak mayoritas adalah Muslim, kemudian kedua setelah itu adalah Kristen, ya. Nah, sekarang kita lihat banyak teman-teman yang murtad, mualaf, ya kan. Kita tahu ada misi penginjilan atau misionaris yang mereka menyampaikan Injil ke teman-teman yang bahkan yang sudah beragama sekalipun dengan alasan hanya memberitakan Injil. Ini yang menjadi perdebatan sebenarnya ini. Mereka-mereka yang murtad atau mualaf kemudian menjelekkan agama sebelumnya. Nah, ini yang menjadi kita berdebat. Dan perdebatan ini percayalah akan timbul hanya dua hal. Yang pertama adalah kalau kamu membuat pertanyaan, maka siap-siaplah kamu mendapatkan jawaban, dan bisa jadi jawaban itu kamu perdebatkan. Kalau kamu membuat pernyataan tentang iman orang lain, siap-siaplah kamu berdebat. Artinya perdebatan akan terjadi karena dua hal ini. Tetapi di Indonesia ini kenapa kami umat Islam, saya pribadi terjun ke dunia perdebatan ini? Karena saya melihat di channel-channel seperti channelnya Yusuf Manubulu, kalau silakan dilihat itu,
Para murtadin ini bersaksi mengatakan bahwa di Islam itu ajarannya keras, Islam itu ajarannya begini. Saya tampil sebagai seorang muslimah mau membuktikan apa statement argumentasi mereka berdasarkan apa gitu loh. Gitu. Jadi saya yang mau membantah tuduhan mereka terhadap Islam. Jadi artinya kenapa kami berdebat, tiga agama ini cenderung berdebat dan kenapa lebih sengit dengan Kristen, karena kebetulan Kristen yang mayoritas, Yahudi tidak, cuma berapa orang Yahudi di Indonesia gitu kan. Kalau Yahudi ada di sini mungkin akan berdebat hebat juga gitu kan, perkara tentang keyakinan. Dan kebetulan juga tiga agama ini mengklaim mereka menyembah Tuhannya Ibrahim atau Tuhan Abraham gitu. Sama-sama mengklaim sesuatu yang sama gitu. Tapi berbeda pandangan tentang satu tokoh yang bernama Isa atau Yesus, tapi sama-sama mengklaim bahwa mengikuti menyembah Tuhannya satu tokoh yang bernama Abraham. Itulah sebenarnya garis besarnya kenapa tiga agama ini terjadi perbedaan gitu. Aku mau nanya lagi nih Mbak, satu lagi ya. Mungkin ada teman-teman nanti mau naik mungkin ya. Satu lagi, aku mau nanya nih, kenapa di Muslim itu nabinya itu lumayan banyak ya Mbak ya? Sampai berapa tuh? Kalau nggak salah berapa? 30-an Sebenarnya ya? kami percaya bahwa nabi itu ada banyak sebenarnya, banyak, ada ribuan. Tapi kami percaya diperintahkan untuk wajib dalam artian diperkenalkan oleh Allah hanya 25 nabi saja. Nah, ya manfaatnya adalah sebagai pelajaran bagi kami bahwa ada orang-orang yang bersikap begini, seperti misal Nabi Isa adalah orang yang sangat sabar, sangat berserah diri kepada Tuhan. Nabi Abraham adalah orang yang sangat patuh kepada Tuhan, walau dia diperintahkan untuk korbankan anakmu, dia melakukannya dengan ikhlas. Kemudian Nabi Ayub adalah nabi yang sabar. Dengan menceritakan nabi-nabi ini kepada kami, kami mengambil hikmahnya harus mencontoh orang-orang seperti ini. Contoh seperti Nabi Yusuf, walaupun dengan ketampanannya dia adalah orang yang sangat bijak. Nabi Sulaiman dengan kepemahamannya secara ini yang sangat luar biasa. Jadi kami diperkenalkan dan diajarkan sifat-sifat Nabi ini hanya untuk agar kami bisa belajar dari mereka. Ternyata zaman dahulu kala ada orang-orang yang luar biasa yang dipilih oleh Tuhan. Bahkan kami harus jadikan contoh lah, dan kami harus memuliakan mereka gitu. Dan kami mencintai mereka gitu. Tapi apa setiap nabi itu diturunkan kitab? Kalau sebenarnya kalau suhuf kalau boleh dikatakan firman Allah berfirman kepada mereka tentu iya, tapi kalau secara kitab dalam makna buku tentu tidak kan. Bahkan orang Yahudi percaya Musa itu membawa loh batu. Orang Yahudi percaya Nabi Musa itu membawa loh batu yang ditulis oleh tangan Tuhan gitu kan. Tapi kalau buku kan sebenarnya kitab di dalam perspektif Islam pun bukan berarti harus buku. Ketika Allah mengatakan kitab dalam makna firman Tuhan ini bisa dimaknai kitab. Kenapa? Karena memang pada akhirnya nanti dibukukan seperti Al-Quran. Tetapi sebenarnya firman Tuhan yang turun kepada nabi-nabi itu bukan berupa buku, tetapi berupa perkataan Tuhan yang dihafalkan melalui lisan. Karena itu kenapa kami jadi berarti kalau misalnya kitab itu bahwa itu adalah yang diturunkan berupa wahyu gitu dari Tuhan, kemudian dituliskan perkataan Tuhan. Contoh saya gini ya. Contoh saya berpesan kepada anak saya, tolong kamu sampaikan kepada kakakmu, tolong jaga rumah. Nah, jadi yang berkata adalah saya, tapi yang menyampaikan dengan lisannya kepada kakaknya adalah anak saya yang terkecil, adiknya gitu. Nah, adik saya adalah berarti orang yang saya utus untuk menyampaikan perkataan saya atau firman saya. Sebenarnya tidak layak disebut firman, maksudnya perkataan saya kepada kakaknya. Tolong kamu sampaikan kepada kakakmu, Kak, nanti jaga rumah ya, gitu. Nanti anak saya yang kecil menyampaikan kepada kata mama ini gitu, jaga rumah. Gitulah kira-kira. Jadi dihafalkan dan ternyata Yahudi sendiri pun memang mengenal Taurat lisan. Gitu. Iya. Ya, mungkin itu dulu, atau ada kita sapa dulu saudari kita. Boleh nanti Mbak kalau misalnya live lagi aku ikut gabung. Siap. Ya, siapa tahu nanti bisa boleh. Ya. Saya sangat senang sekali ada teman Hindu yang sangat mau bertanya, bahkan saya tidak akan mempertanyakan keimanannya Saudara Agung, tapi saya justru ingin ditanya sama Saudara Agung gitu loh. Silakan bertanya. Saya tidak akan memperdebatkan keyakinan umat Hindu. Ini di sini banyak nih yang komennya, pertanyaannya enggak gimana. Saya memang dari awal itu memang pingin belajar gitu. Bukan pingin belajar, pingin banyak tahu tentang Muslim, bukan memperdebatkan. Memang rencana saya bukan memperdebatkan teman-teman. Apa-apa. Gitu. Mbak, boleh minta di follow nggak? Follow back nggak? Oke, siap. Sinta, silakan speak up mungkin. Selamat malam atau Assalamualaikum. Oke, sudah. Saya follow back.
Ini Selamat serunya malam. kayak debat di YouTube. Oke, malam. Terima kasih Mbak. Terima kasih Ya, teman-teman ya, semua. Om ya, Siswastu. ya, Wassalamualaikum. ya, waalaikumsalam. Selamat malam, Mati. Semoga sehat selalu. Oke, Sinta. Halo, Sinta. Halo, Sinta. Saya punya waktu 1 jam lagi ya. Ini sudah jam 11. 1 jam lagi mungkin. Halo, Sinta. Halo, Sinta. Oke, mungkin bermasalah. Nanti coba masuk lagi ya, Sinta. Oke. Saya tidak bisa ini belum. Oke. Belum ada suara. Kita naikkan. Oke, Sinta. Halo, selamat malam, Sinta. Halo, selamat malam, Sinta. Oke, saya dulu ya, close dulu Sinta ya. Mungkin saya akan sapa semuanya. Kalau bisa kita singkat saja karena banyak. Bagi yang belum bisa bergabung bersama saya, mohon kapan-kapan sambung lagi. Oke, saya naikkan langsung 2 aja. Oke, belum terhubung. Oke, sepertinya saya batasi 30 menit lagi saja. Saya ini kita nanti belum ada yang tersambung. Oke, mungkin jaringan saya ya kali ya. Halo, Ya, Halo. halo. Oh ya, Pak Jeffrey. ya. Oke, So, ini Saya kita satu pertanyaan lagi tadi. Oke, boleh satu pertanyaan sebelum ke Pak Johan ya. Ya, pada saat saya mengikuti teman-teman saya di ya. Nasrani, Bentar saya Pak Johan, kita dengarkan dulu Pak Jeffrey. saya bertanya tentang Islam. Mereka bilang tidak ada Nabi Muhammad aja, nggak ada di kitab-kitab sebelumnya. Nah, ini saya mungkin tempat yang paling tepat juga nih buat bertanya kepada orang Islam. Boleh.